sekali. Acara kalau dilihat dari sisi kurva terus menaik. Kalau tadi kita sudah saksikan 3 panel yang keren-keren, yang bersemangat, di sesi kedua ini akan semakin meninggi. Karena bersama kita ada narasumber atau panelis-panelis yang begitu kuat yang akan menginspirasi kita semua. Ada 3 orang narasumber telah hadir bersama saya. Pertama-tama saya langsung perkenalkan dengan hormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bapak Cahyokumolo. Pak Cahyo, selamat siang. Ya, Mas. Apa kabar, Pak? Kabar baik, sehat. Baik. Terima kasih Pak Cahyo sudah berkenan bersama kami di tengah aktivitas yang begitu padat. Bapak hadir langsung dan ini tentu menjadi energi tersendiri untuk kami. Dan telah hadir pula bersama kami ada mewakili Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, ada Bapak M. Ardian, beliau adalah Dirjen Bina Keuangan Daerah. Pak Ardian, selamat siang. Selamat siang. Baik, bisa mendengar dengan clear ya Pak? Dengan baik dan jelas. Dengan baik sekali. Pak Dirjen, terima kasih sudah berkenan bersama kami pada siang hari ini. Kemudian tentu di sebelah saya ada Kepala LKPP Republik Indonesia, Bapak Roni Dwi Susanto. Pak Roni Dwi Susanto, selamat siang. Selamat siang Mas Imam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Senang sekali saya kali ini ditemani oleh Bapak di panggung yang megah ini. Terima kasih Pak. Sendirian tadi. Tadi sendirian Pak Kepala. Dan pada hari ini tentu hari yang baik untuk kita semua berbicara hal-hal yang sifatnya membangun, yang sifatnya progresif, dan ini waktunya kita berkolaborasi di antara semua kita. Kita ketahui bersama banyak isu-isu strategis yang harus kita pecahkan bersama. Dengan kebersamaan, dengan kolaborasi, insya Allah itu bisa kita tuntaskan. Dan pada kesempatan yang baik ini mungkin saya juga mengapresiasi yang tinggi terhadap LKPP, Pak Kepala. Saya menjadi saksi sendiri, mengalami sendiri bahwa LKPP sebagai lembaga, SDM-nya keren-keren Pak. Kenapa? Karena seringkali dalam pengadaan barang dan jasa tidak semuanya sederhana. Kalau mau fair, ada beberapa hal yang butuh ketajaman pemahaman dan seringkali teman-teman LKPP memberikan solusi untuk kita semua sehingga pengadaannya berkualitas. Saya minta tepuk tangan yang paling meriah untuk teman-teman SDM LKPP luar biasa. Baik Ibu dan Bapak yang kami hormati, saya tidak mau menguras waktu terlalu panjang, saya langsung menuju ke panelis pertama. Ada Menteri Pan-RB, Pak Cahyokumolo. Pak Cahyo akan menyampaikan beberapa hal, diantaranya topiknya adalah kebijakan jabatan fungsional dan arah kebijakan kelembagaan pengadaan. Topik ini memang sedang sering didiskusikan di mana-mana, sehingga Pak Cahyo memang harus memberikan arah kepada kita semua. Yang menonton lebih dari 1.500 Pak Cahyo, jadi sangat bermanfaat kehadiran Bapak pada hari ini. Dan kami juga berharap Bapak mengelaborasi mengenai kebijakan peningkatan profesionalisme jabatan fungsional, kemudian penyetaran insentif dan fasilitas bagi pejabat struktural dan fungsional, dan juga kebijakan standarisasi model kelembagaan pengadaan di kementerian lembaga. Mohon maaf banyak ternyata topik yang bisa dielaborasi dengan Pak Cahyo karena kami tahu betul kementerian Bapak adalah kementerian yang bisa memberikan value yang dominan apabila kita ingin menciptakan sebuah proses pengadaan barang dan jasa yang berkualitas. Selanjutnya 15-20 menit untuk Pak Cahyokumolo. Kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Kepala LKPP, selamat Rakornas LKPP. Tahun lalu kami juga diundang hadir, dan tahun ini juga hal yang sama Rakornas. Yang saya hormati yang mewakili Pak Mendagri untuk pembicara sesi ini, dan seluruh para peserta Rakornas yang hadir pada siang hari ini. Secara singkat saja, karena kalau menguraikan visi misi Bapak Presiden Jokowi berkaitan dengan masalah reformasi birokrasi memang cukup besar, tapi kami ingin memfokuskan bahwa fokus pertama yang sudah 90% selesai adalah penataan kelembagaan di kementerian dan lembaga. Memang yang paling lama ini penataan lembaga di KPK misalnya. Kemudian
pengembangan organisasi di kepolisian, kemudian pengembangan organisasi-organisasi di kementerian lembaga. Kami sudah selesai kesepakatan dengan DPR mengenai BNPB, penanggulangan bencana, saya kira. Sudah. Kemudian kami sedang mencari format karena arahan Bapak Presiden tidak boleh membentuk badan dan lembaga baru, maka seperti Wantanas. Wantanas itu kalau kita evaluasi tidak ada kerjaannya. Zaman dulu, zaman Pak Harto Presiden adalah menyusun GPHN. Nah, sekarang Wantanas akan kita rubah menjadi Dewan Keamanan Nasional. Itu contoh-contoh konsolidasi demokrasi, konsolidasi kelembagaan. Karena demokrasi dipilih bersama DPR membentuk badan lembaga yang tahun depan kami akan mengusulkan ke DPR untuk membubarkan sejumlah lembaga. Tahun ini sudah ada 14 badan lembaga yang sudah kita bubarkan. Contoh kayak jembatan Suramadu. Hanya nyebrang Surabaya, Madura kok ada semacam badan otorita. Kan nggak perlu. Banyak yang diintegrasikan ke kementerian lembaga. Ini saya kira secara prinsip ini sudah selesai. Tinggal tahun depan kita akan mengusulkan dengan DPR karena dibentuk berdasarkan undang-undang. Yang kedua adalah reformasi birokrasi. Itu tidak semata-mata penyederhanaan. Tidak hanya semata-mata merubah jabatan struktur ke fungsional, tidak. Tapi yang ingin saya kembangkan, menjabarkan adalah leadernya di kementerian lembaga sampai pemerintah daerah itu adalah di eselon 1 dan di eselon 2. Menteri kepala lembaga itu kan jabatan politis. Tapi untuk menggerakkan birokrasi yang ramping, birokrasi yang cepat mengambil keputusan, birokrasi yang cepat melayani, birokrasi yang cepat memberikan perizinan, itu leadernya harus dari eselon 1 dan eselon 2. Ini yang akan kita fokuskan. Sampai hari ini sudah 80% konsolidasi memangkas, mengintegrasikan di eselon 3, 4, 5 menjadi fungsional, mudah-mudahan akan selesai. Kemudian proses rekrutmen PNS, proses perencanaan membangun ASN yang smart, ASN yang cepat mengambil keputusan, sampai bagaimana membangun sistem meritnya, tunjangan kinerjanya, kemudian pensiunnya. Saya kira pada bulan Januari sudah kita bahas bersama-sama dengan Pak Mendagri, Menpan RB, Ibu Menteri Keuangan, sudah rapat. Tapi karena ada pandemi COVID inilah saya kira dalam konteks penambahan rekrutmen CPNS, kemudian tunjangan-tunjangan, ini saya kira kita tunda sampai nanti kondisi keuangan kita yang difokuskan untuk pandemi COVID ini bisa selesai. Jadi secara prinsip roadmap ini sudah kita persiapkan sehingga 5 skala prioritas kerja Pak Jokowi ini yang di bidang kami dalam konteks menyederhanakan birokrasi, termasuk peningkatan kualitas SDM, insya Allah akan bisa kita persiapkan di tahun depan. Termasuk pengadaan tenaga guru 1 juta, 260 tenaga kesehatan, baik dokter, bidan, perawat, termasuk tenaga-tenaga penyuluh, itu tahun depan sudah bisa kita alokasikan untuk rekrutmen jabatan-jabatan yang ada di kementerian lembaga dan Pemda. Jadi kalau ada kementerian lembaga dan Pemda yang pensiun 100, tidak harus diangkat jumlah yang sama. Mungkin bisa 50, mungkin tidak. Seperti Kementerian Keuangan, Pan RB sudah tidak akan mengangkat pegawai lagi sampai 2-3 tahun. Karena dengan sistem kerja di rumah, dengan sistem kerja di kantor, dengan berbagai inovasi-inovasi, dengan berbagai IT yang ada, ini akan dibangun sebuah sistem yang lebih terencana, yang lebih praktis. Bapak Ibu sekalian, kami tidak menguraikan kaitan visi misi Bapak Presiden, tapi arah model birokrasi yang dibangun memang terkait
kebijakan penyederhanaan birokrasi itu meliputi transformasi birokrasi digital dan manajemen ASN dengan new normal karena adanya pandemi COVID ini yang bertitik tolak pada perubahan, penyesuaian kebijakan, dan sebagainya. Yang kedua adalah transformasi birokrasi dalam konteks manajemen ASN yang new normal tadi, kita ingin ada sebuah proses melalui otomatisasi yang fleksibel, working arrangement, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, yang lebih efisien, dan tetap produktif. Kemudian kondisi pertimbangan mengenai kebijakan ASN ini juga menjadi bagian yang ingin coba kita terapkan, menyangkut kriteria jabatan, menyangkut kesiapan dan ketersediaan, menyangkut kompetensi jabatan di berbagai eselon yang dirubah fungsional, kemudahan proses in-passing yang ada, kemudian pengalihan wewenang, kesetaraan tunjangan jabatan, ketersediaan anggaran, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya kira ini dalam konteks kebijakan-kebijakan yang memang sedang kita persiapkan dalam jangka pendek. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan kemarin lewat Omnibus Law ini, kami ingin mempercepat ini, karena tujuan endingnya adalah jangan sampai penyederhanaan birokrasi dari struktural ke fungsional masih ada rasa struktural. Karena tadi kita fokus bahwa leadernya adalah eselon 1 dan eselon 2. Kemudian yang kedua adalah mempercepat proses perizinan baik kementerian lembaga maupun Pemda, yang saya kira Pemda sudah digerakkan oleh Kemendagri juga. Dan yang ketiga adalah bagaimana memberikan pelayanan yang cepat, yang terbaik yang ada. Saya kira LKPP dengan berbagai inovasi-inovasi, berbagai terobosan-terobosan, ini juga merupakan bagian dalam proses percepatan baik kementerian lembaga maupun daerah untuk bisa mengambil kebijakan, mempercepat proses lelang-lelang pengadaan barang dan jasa yang ada, sehingga bisa mencapai target bagaimana yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Mungkin